Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat kepada Bapak Muakhar Zakaria, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Izin memperkenalkan, nama saya Ginanjar dengan nomor pokok mahasiswa 204 Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang model-model pengembangan kurikulum. Sebelumnya di sini ada visi STKIP Latan Samsiro, menjadi program studi yang unggul dalam mencetak lulusan yang berakhlakul karimah, profesional dan inovatif di bidang pendidikan matematika pada tahun 2023 serta dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang selanjutnya ada visi STKIP Latan Samsiro. Yang pertama, menyelenggarakan pengajaran berbasis riset terapan terkini dalam pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan dibingkai nilai-nilai akhlakul karimah. Yang kedua, mengadakan penelitian mengenai kependidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal. Yang ketiga, mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Yang terakhir, menjalin kemitraan antar institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggaraan, penelitian, dan pengabdian di bidang pendidikan. Yang selanjutnya di sini ada visi prodi pendidikan matematika. Menjadi program studi yang unggul dalam mencetak lulusan yang berakhlakul karimah, profesional, dan inovatif di bidang pendidikan matematika pada tahun 2023 serta dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang selanjutnya ada misi prodi pendidikan matematika. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang modern, berdaya guna, dan aplikatif dengan kompetensi bidang keilmuan pendidikan matematika dibingkai nilai-nilai luhur kemanusiaan dan berakhlakul karimah. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplementasikan hasil kajian-kajian ilmiah bidang pendidikan matematika berorientasi pada profesionalisme sebagai tenaga pendidik. Yang ketiga, mengembangkan model-model pembelajaran matematika ceria, kreatif, inovatif, dan berbasis information communication technology dalam perkuliahan bagi para pengajar dan peserta didik. Dan yang terakhir, menjalin pola hubungan kerja yang baik antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Dalam model-model pengembangan kurikulum di sini yang pertama ada landasan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang menentukan bagaimana kurikulum dapat dilaksanakan. Pengembangan kurikulum menurut Dimyati dan juga Mujiono mengacu pada 3 unsur. Yang pertama, nilai dasar yang merupakan falsafah dalam pendidikan manusia seutuhnya. Yang kedua, fakta empirik yang tercermin dari pelaksanaan kurikulum baik berdasarkan penilaian kurikulum studi maupun survei lainnya. Dan yang ketiga, landasan teori yang menjadi arahan pengembangan dan kerangka penyorotnya. Masih tentang landasan pengembangan kurikulum, di sini Dimyati dan Mujiono juga mengemukakan landasan pengembangan kurikulum yang mencakup 5 landasan. Yang pertama, landasan filosofi. Yang kedua, landasan sosial, budaya, dan agama. Yang ketiga, landasan pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, landasan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, landasan perkembangan masyarakat. Yang kedua, prinsip pengembangan kurikulum. Menurut Sukmadinata mengemukakan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang dibagi ke dalam 2 macam, yaitu prinsip umum dan juga prinsip khusus. Prinsip umum pengembangan kurikulum yaitu relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan juga efektivitas.
Dan prinsip khusus pengembangan kurikulum ialah berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajaran, dan prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Masih tentang prinsip, di sini menurut Hernawan dalam Sudrajat mengemukakan 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama prinsip relevansi, yang kedua prinsip fleksibilitas, yang ketiga prinsip kontinuitas, yang keempat prinsip efisiensi, dan yang terakhir prinsip efektivitas. Yang selanjutnya, yang ketiga, inovasi dan pengembangan kurikulum. Inovasi dan pengembangan kurikulum dilakukan karena melaksanakan pengembangan kurikulum bersifat dinamis, selalu berubah, menyesuaikan diri dengan kebutuhan mereka yang belajar atau peserta didik. Istilah inovasi juga mengandung arti tindakan menciptakan sesuatu yang baru yang membawa perubahan dengan menghasilkan gagasan dan pendekatan atau metode baru. Yang terakhir di sini yang keempat ada model pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran berbasis sosiologi kritis, kreativitas dan mentalitas. Pengembangan kurikulum menurut Hamzah juga penuh daya kritis, muatan kreatif dan nuansa mentalitas. Banyaknya ketidakjujuran dalam melakukan pengembangan, keterpasungan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan pesanan, sengaja membiarkan kesalahan pada suatu sistem, serta pola manajemen yang bertentangan dengan hati nurani, bukan salah pada ilmu pendidikan. Yang selanjutnya masih tentang metode. Di sini kritis berkaitan dengan memiliki ketajaman dalam menganalisis suatu hal atau persoalan dan mengambil keputusan. Semakin tajam seseorang menganalisis sesuatu permasalahan, maka akan semakin tajam pula keputusan yang dibuat oleh orang tersebut. Pembelajaran yang dilakukan dengan model diskusi kelompok kecil juga dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis. Yang selanjutnya itu kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan mencipta. Sedangkan kreativitas menurut Campbell dalam ADVY adalah suatu ide atau pemikiran manusia yang bersifat inovatif, berdaya guna atau useful, dan dapat dimengerti atau understandable. Jadi aplikasi dari konsep tersebut adalah seorang siswa harus banyak bertanya, banyak belajar, dan berdedikasi tinggi untuk memperoleh kemampuan berpikir kreatif yang tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.